Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Octavia, NPM 2011080163 dari kelas C Prodi BKPI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Baik, video laporan ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja yang diampu oleh dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya yang berjudul Studi Kasus pada Anak SMA yang bertema Sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia yang Disman 1 Singaraja. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang studi kasus dari judul ini yaitu era globalisasi ditandai dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, transportasi telah melahirkan perubahan yang pesat dalam peradaban kehidupan manusia. Dinamika globalisasi menyebabkan pola perpindahan informasi tidak lagi mengenal batas-batas fisik antar negara. Sejumlah bahasa kemudian memiliki peran dan fungsi baru dalam kaitannya sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara global. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan perubahan untuk berkomunikasi secara global sangat berpengaruh terhadap sikap terhadap fungsi sejumlah bahasa. Sejauh ini, bahasa yang telah mengalami perubahan besar dalam peran dan fungsinya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris kini telah berubah menjadi lingua franca dunia. Untuk menangani persaingan dalam masyarakat global, kebutuhan penguasaan bahasa Inggris menjadi tak terelakkan lagi karena alasan-alasan pragmatis. Secara tidak langsung, hal ini kemudian mempengaruhi sikap dan pandangan bahasa Indonesia terhadap bangsa Indonesia. Tingginya kontak bahasa dan ketiadaan pengakomodasian pembentukan sikap bahasa melalui proses pembelajaran dan pengalaman berbahasa dapat membuat siswa menjadi lebih akrab dengan bahasa Inggris dan merasa penggunaan bahasa Inggris memiliki prestasi yang lebih tinggi dibanding penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Kasus sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia. Dinamika globalisasi ini menyebabkan pola perpindahan informasi tidak lagi mengenal batas-batas fisik antar negara dan antar bahasa. Hal ini menyebabkan perubahan pandangan sikap terhadap peran dan fungsi sejumlah bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tujuan identifikasi dari kasus ini adalah untuk mendeskripsikan sikap bahasa yang ditunjukkan oleh siswa SMA Negeri 1 Singaraja terhadap bahasa Indonesia dari aspek konatif, efektif, kognitif, dan faktor yang menyebabkan kecenderungan sikap bahasa tersebut. Sasaran studi kasus adalah SMA Negeri 1 Singaraja tahun ajaran 2012-2013. Metode dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan perpaduan 3 metode yaitu pengukuran tidak langsung atau content analysis of social measurement dan pengukuran langsung atau direct measurement yang dikenal dengan nama IRPATIL model. Analisis dari kasus ini yaitu kasus ini mengungkapkan bahwa studi kasus merupakan sebuah studi inquiry empiris mengenai peristiwa-peristiwa kontemporer yang berada pada konteks yang alamiah. Sifat yang demikian menyebabkan rancangan penelitian studi kasus sangat tepat untuk menjelaskan suatu kondisi alamiah yang kompleks seperti sikap bahasa. Tingginya frekuensi campur kode yang dilakukan oleh siswa tersebut menurut pandangan peneliti disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, lemahnya kompetensi siswa SMA Negeri 1 Singaraja dalam hal penguasaan kosakata ragam bahasa Indonesia baku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Meyerhoff tahun 2006 yang mengungkapkan bahwa tingginya frekuensi seseorang melakukan campur kode merupakan salah satu ciri bahwa orang tersebut lemah dalam hal penguasaan kosakata. Adanya motif siswa SMA Negeri 1 Singaraja untuk menimbulkan suasana santai ketika belajar. Suasana santai yang ingin dimunculkan tersebut bertujuan agar siswa tidak merasa tegang saat belajar. Fakta ini senada dengan pandangan Nababan tahun 1984 yang menyatakan bahwa ciri paling menonjol dapat ditimbulkan dengan campur kode adalah kesantaian atau informal. Siswa SMA Negeri 1 Singaraja cenderung memiliki sikap bahasa yang bersifat meniga terhadap bahasa Indonesia yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bernilai bagi perencanaan bahasa.
ketika pemerintah dapat memberikan informasi yang bernilai bagi perencanaan bahasa pendidikan. Kemudian diagnosisnya adalah kurangnya kesadaran siswa ke norma dalam menggunakan ragam bahasa Indonesia. Siswa memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang kurang dapat dibanggakan atau masih rendah. Rendahnya keterampilan berbahasa tersebut disebabkan oleh penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam beberapa mata pelajaran. Dari pernyataan tersebut, gejala yang ditimbulkan dari adanya kasus ini yaitu dapat membuat siswa menjadi lebih akrab dengan bahasa Inggris dan merasa bahasa Inggris memiliki prestise yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada prognosis. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, maka layanan bimbingan dan konseling yang diberikan yaitu 1. Memberikan kesadaran tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi. 2. Mendorong kesadaran siswa akan pentingnya bahasa Indonesia bagi pendidikan, khususnya bagi generasi saat ini dan yang akan mendatang. 3. Memberikan pendekatan secara perlahan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ada treatment yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada guru BK untuk siswa. Usaha bantuan yang terlaksana dari usaha bantuan yang direncanakan guru BK yaitu sebagai berikut. 1. Guru BK melakukan hubungan baik atau attending dengan siswa. 2. Guru BK mengajak sharing kepada siswa tersebut terkait masalah yang dialami. 3. Guru BK memberi salah satu strategi mengenai masalah yang dialami siswa dalam penggunaan bahasa. 4. Guru BK mengubah pola pikir siswa yang negatif mengenai hambatan menjadi pola pikir yang positif. 5. Guru BK memberi latihan kepada siswa agar bisa selalu berpikir positif mengenai hambatan dan lain-lainnya. Memberikan teknik restoring kognitif atau bisa disingkat dengan nama RK, teknik ini bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Penggunaan teknik RK ini diharapkan siswa tersebut dapat menggunakan bahasa Indonesia di era globalisasi sehingga penggunaan bahasa Inggris menjadi rendah. Kemudian ada follow up yaitu mengevaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh siswa dan menjaga apa yang telah dicapai dalam konseling. Hasil dari evaluasi yaitu siswa bisa berkembang secara positif terhadap pola pikirnya. Siswa bisa menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar sehingga tidak 100% menggunakan bahasa Inggris. Usaha bantuan yang sudah diberikan tidak hanya dibiarkan saja tetapi harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut dari usaha bantuan yang telah dilaksanakan adalah langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan pengamatan secara berkala terhadap kegiatan siswa tentang kegiatan menerapkan bahasanya. 2. Memantau perkembangan penggunaan bahasa sehari-hari. 3. Usaha lain yaitu dalam bentuk wawancara baik dengan siswa, teman, guru maupun keluarganya yang diharapkan konseli tetap ada dalam menguasai dan memperhatikan serta mengarahkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu dinamika globalisasi menyebabkan pola perpindahan informasi tidak lagi mengenal batas-batas fisik. Sejumlah bahasa memiliki peran dan fungsi yang baru dalam kaitannya sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara global. Tingginya kontak bahasa dan ketiadaan pengakomodasian pembentukan sikap bahasa melalui proses pembelajaran dan pengamalan berbahasa dapat membuat siswa menjadi lebih akrab dengan bahasa Inggris dan merasa bahasa Inggris memiliki prestasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dengan demikian, kesetiaan siswa terhadap bahasa Indonesia akan semakin terkikis seiring dengan tingginya frekuensi pemakaian bahasa Inggris tersebut di sekolah maupun di masyarakat. Terungkap bahwa kekhawatiran para ahli mengenai negatifnya sikap bahasa siswa mulai menunjukkan bukti yang nyata. Yang terakhir ada saran dari laporan ini yaitu laporan ini memang belum sempurna dan perlu ditingkatkan untuk keefektivitasan dan penggunaan bahasa Indonesia, khususnya terhadap siswa SMA Negeri 1 Singaraja, dengan melakukan pelatihan khusus berbahasa. Penulis memohon maaf jika dalam penulisan laporan terdapat banyak kesalahan. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.